Jumpa lagi, konco-konco dokter desa. Salah satu hal yang sering kali ditanyakan ibu-ibu saat kontrol adalah cairan ketuban. Bagaimana cairan ketuban saya? Apakah cukup? Apakah keruh atau tidak? Dan sebagainya. Kali ini saya ingin mengulas mengenai cairan ketuban. Sebenarnya apa itu cairan ketuban? Bagaimana pembentukannya? Apa fungsinya? Bagaimana dinamikanya? Dan sebagainya. Tonton terus videonya ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, stay tune. Air ketuban adalah suatu cairan bening berwarna kekuningan di mana air ketuban terbentuk sekitar 12 hari setelah suatu pembuahan dan jumlahnya pelan-pelan akan bertambah banyak seiring dengan usia kehamilan. Air ketuban ini mengelilingi bayi dan juga berperan sangat penting dalam perkembangan janin di dalam kandungan. Pada awal kehamilan, cairan ketuban dihasilkan dari sel-sel amnion, difusi tali pusat, dan juga dari kulit janin. Di dalam perkembangan selanjutnya, cairan ketuban ini berada dalam keseimbangan antara produksi dan pengurangannya. Di mana pada perkembangan selanjutnya, produksi cairan ketuban paling banyak, paling dominan berasal dari air kencing janin, kemudian diikuti dari sekresi saluran nafas, kemudian juga dari selaput amnion dan juga dari mulut janin. Sedangkan pengurangannya paling dominan adalah berasal dari ditelan oleh janin, kemudian diikuti dengan masuk ke dalam paru-paru, kemudian juga diserap oleh tali pusat dan selaput amnion. Jika produksinya berlebihan dan pengurangannya mengalami gangguan, maka terjadi kondisi di mana cairan ketuban akan berlebihan. Ini disebut dengan polyhidramnion. Sebaliknya, jika produksinya mengalami gangguan atau ketubannya pecah, maka terjadi kondisi ketubannya hanya sedikit. Ini disebut dengan oligohidramnion. Kedua kondisi ini tidak normal dan memiliki akibat klinis yang berbeda selama kehamilan. Cairan ketuban sangat penting dan mempunyai banyak fungsi. Antaranya adalah yang pertama, cairan ketuban akan memungkinkan untuk bayi bergerak bebas di dalam kandungan, seperti berenang. Dan itu penting sekali untuk perkembangan dari otot dan rangka janin. Yang kedua, cairan ketuban penting untuk perkembangan saluran cerna janin. Yang ketiga, cairan ketuban penting untuk perkembangan paru-paru janin. Yang keempat, cairan ketuban juga penting untuk menyediakan cairan dan makanan bagi janin. Yang kelima, cairan ketuban merupakan bantalan bagi janin dan melindungi terhadap trauma. Yang keenam, cairan ketuban akan mencegah penekanan terhadap tali pusat janin, terutama pada saat persalinan. Yang ketujuh, cairan ketuban juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh janin. Dan yang kedelapan, cairan ketuban juga melindungi janin terhadap infeksi. Rata-rata jumlah cairan ketuban
pada usia kehamilan sekitar 12 minggu adalah sekitar 50 cc. Dan kemudian pelan-pelan jumlahnya terus meningkat. Pada usia kehamilan sekitar 20 minggu, jumlahnya berkisar antara 300 sampai dengan 400 cc. Dan kemudian rata-rata pada usia kehamilan antara 20 minggu sampai dengan 39 minggu adalah sekitar 300 sampai dengan 900 cc. Dan pada usia kehamilan di atas 41 minggu, jumlahnya akan pelan-pelan berkurang, di mana jumlahnya berkurang sekitar 25% per minggu. Pengurangan jumlah cairan ketuban pada usia kehamilan di atas 41 minggu terjadi karena memang terjadi penurunan daripada fungsi plasenta secara alami. Dengan akibat pasokan nutrisi dan juga oksigen bagi janin juga berkurang. Sehingga tubuh janin melakukan penghematan dan ada beberapa organ yang juga dikurangi nutrisi dan oksigenasinya. Antara adalah ginjal. Sehingga produksi urin akan menurun. Dan ini akan berakibat menurunnya jumlah cairan ketuban secara bermakna. Terdapat beberapa kasus yang ditandai dengan cairan ketuban yang berkurang. Antara lain adalah yang pertama, gangguan pertumbuhan janin dalam rahim. Yang kedua, kehamilan lewat waktu. Yang ketiga, cairan ketuban yang pecah. Yang keempat, bisa berupa juga cacat bawaan pada janin. Yang tersering adalah berupa agenesis ginjal atau tidak terbentuknya ginjal. Dengan akibat produksi urin menurun dan kemudian terjadi kondisi ketuban yang sedikit. Sedangkan beberapa contoh kasus yang ditandai dengan cairan ketuban yang berlebihan antara lain adalah ibu hamil dengan diabetes dan juga ibu hamil dengan janin yang cacat, terutama adalah cacat yang menyebabkan gangguan proses penanaman janin, misalkan sumbatan pada oesophagus. Akibat dari jumlah cairan ketuban yang sedikit, antara lain jika terjadi pada awal kehamilan, maka akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. Juga menyebabkan gangguan perkembangan paru-paru janin lahir mati maupun janin lahir cacat. Jika terjadi pada akhir kehamilan maupun persalinan, maka akan menyebabkan penekanan pada tali pusat janin. Dengan akibat pasokan oksigen dan nutrisi bagi janin juga menurun. Janin mengalami stres. Janin mengalami defekasi atau buang air besar. Dengan akibat bisa terjadi kondisi janin mati atau terjadi suatu kondisi sindroma aspirasi mekonial. Sedangkan akibat dari jumlah cairan ketuban yang terlalu berlebihan adalah yang pertama, bisa berisiko terjadi ketuban pecah terlebih dahulu. Dan yang kedua, karena ketubannya banyak sekali, maka pergerakan janin menjadi sangat bebas dan berisiko terjadi suatu kelainan letak janin. Untuk pemeriksaan cairan ketuban, maka seperti biasa diawali dengan anamnesa. Ditanyakan. Biasanya, ibu seringkali datang sudah dengan keluhan mengeluh ketuban pecah. Jika mengeluh ketuban pecah, harus ditanyakan mengenai jumlahnya, berapa banyak, kemudian warnanya bagaimana, dan baunya bagaimana. Kemudian setelah itu, pada pemeriksaan, kita bisa dengan cara melihat dan juga meraba. Kita bisa lihat jika misalkan ketubannya sedikit, biasanya perut tidak besar, perut kecil, bahkan lebih kecil daripada usia kehamilan. Namun jika ketubannya banyak, maka biasanya perutnya besar, lebih besar daripada usia kehamilan dan terkadang dipikir sebagai suatu kehamilan kembar. Jika dicurigai cairan ketuban keluar, maka dapat dilakukan pemeriksaan lewat vagina.
dengan menggunakan alat yang namanya spekulum. Kemudian dilakukan tes dengan kertas lakmus untuk memastikan bahwa ini benar jaring ketuban. Kemudian untuk memastikan bahwa memang jaring ketubannya masih cukup atau sudah habis, maka pemeriksaan yang lazim dilakukan adalah dengan pemeriksaan ultrasonografi. Kondisi jaring ketuban mencerminkan kesejahteraan janin dalam rahim. Seorang ibu harus hati-hati bila jaring ketuban merembes sedikit-sedikit dan terus-menerus karena berisiko infeksi. Juga jaring ketuban sedikit atau jaring ketuban berwarna kecoklatan dan bau dan ada demam. Jika didapatkan kondisi tersebut, maka sebaiknya kehamilan diakhiri, apalagi jika bayinya sudah cukup besar dan bisa hidup di luar kandungan. Demikian ulasan sederhana saya tentang jaring ketuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.